Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Tentu pembahasannya lebih masuk lagi dan mendalam mengeksplorasi tentang seputar program ngaji online. Ini Pak, mungkin teman-teman banyak yang bertanya atau bahkan penasaran bagaimana caranya bisa belajar atau bisa membaca kitab kuning. Sekalipun tidak pernah mondok, ataupun mondok tapi tidak sempat untuk mendalami atau bisa baca kitab. Hingga kemudian dengan channel ini atau program ngaji online ini, mereka semua di rumah, yang belajarnya di rumah, itu bisa juga bisa membaca kitab kuning. Terkait dengan Ya, cara baca kitab. Ya, anggaplah ngaji online sebagai alternatif solusi untuk bisa baca kitab dari rumah. Ya, ini sebenarnya ngaji online ini ya bukan ya alternatif bagi orang yang tidak memungkinkan. Kalau saya bilang bisa ini dikatakan mala yutraku kullu la yutraku kullu. Ketika tidak bisa dicapai semuanya secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan keseluruhan. Ya, saya tetap tekankan bahwa kalau bisa, dan ini saya sering juga sampaikan ke teman-teman yang mengikuti program saya, lebih baik itu mengikuti program offline ya, karena saya sendiri latar belakangnya adalah pesantren seperti itu, yang mana ngerti tentang barokah, tentang bagaimana ikatan emosional antara pembimbing sama anak didik seperti itu. Maka kalau memang ini adalah sebuah satu-satunya jalan untuk mengikuti karena tidak memungkinkan, maka tentunya silakan bisa mengikuti program dari dasar memang. Dan di sini di program saya sudah mulai saya memberikan program dasar dengan mempersingkat garis besar untuk bisa baca kitab kuning. Jadi tidak diajarkan tentang nahwu secara mendetail, ya. Tidak usah tidak diharuskan untuk menghafal bukan tidak menghafal seperti di pesantren misalnya menghafal MBT ya nadhom maksud atau lain sebagainya. Lebih dipersingkat, ya sistemnya sebenarnya sama dengan prakom seperti itu. Artinya tidak usah ada dalil, karena itu memang untuk jangka panjang seperti itu. Kenapa pakai dalil? Karena 5 tahun atau sampai 10 tahun yang akan datang itu tidak akan hilang. Itu kelebihan dari dalil atau menggunakan sebuah nadhom. Seperti halnya alfiyah misalnya. Kenapa di pondok pesantren di Muba sendiri itu digalakkan alfiyah misalnya, iklan alfiyah, karena itulah manfaatnya. Lebih keren yang pertama ya, kemudian juga hafalan tidak mudah hilang daripada kaidah-kaidah nasar seperti itu. Jadi nadhom itu kelebihannya. Kemudian cukup menghafal kaidah-kaidah dasar dari nahwu shorof, karena kita tidak akan belajar tentang untuk mengarang kitab seperti itu, hanya membaca, bukan mau jadi musannif ya mau menjadi musannif, mau membuat suatu karangan ilmiah misalnya, tulisan ilmiah, maka ya yang namanya kitab itu kan sudah sudah tertata bagus, tidak ada kalam yang tidak mungkin tidak dinamakan kalam dalam susunan bahasa Arab yang akan kita baca, dan itu tidak akan dinamakan juga dalam materi yang akan kita baca tidak mungkin ada yang tidak berfaedah. Sedangkan kita tahu bahwa kalau belajar nahwu dimulai dari apa yang dinamakan kalam, lafadz, mufid, dan mufrad. Mufid itu apa? Itu kan secara rinci, secara detail kalau di pesantren. Jadi saya tidak mengenalkan hal itu, karena materi yang akan kita baca itu sudah lafadz, mufid, dan mufrad. Kemudian itu sudah kalam lah. Tidak mungkin musannif itu sembarangan dalam menulis kitab. Jadi sampean cuma meringkas kalam gitu, tidak dibagi lagi. Ya, tidak, saya hanya mengenalkan kalimat, bahwa kalimat yang akan kita baca itu kalimat. Ya sebenarnya ini bukan
hanya saya sih. Sebenarnya kalau kita lihat di metode-metode praktis seperti itu memang. Misalnya kalau kita lihat ada metode 6 jam misalnya. Bahkan saya pernah membuat video 15 menit langsung praktek, belajar nahu 15 menit langsung praktek. Ya walaupun ya itu hanya ringkasan, tapi setidaknya saya memberikan uraian langkah-langkah. Karena kadang kita tidak tahu mulai dari mana seperti itu. Mau memulai dari mana dalam mempelajari nahu maupun belajar ilmu sorof, sehingga tidak terurai, sehingga sulit untuk menemukan inti dari materi yang dijadikan dasar tersebut. Misalnya jurmiyah. Jadi kalau di jurmiyah itu kan contohnya sedikit juga. Teorinya banyak tapi contohnya sedikit. Itu jurmiyah. Begini, kebanyakan teman-teman kan kayak gini kan. Ketika sudah tidak sudah tidak muat, sudah tidak suka kepada nahu, ya sesimpel apapun metodenya kadang mereka itu enggan atau ogah untuk belajar nahu. Bagaimana cara mengatasi yang semacam itu? Ya, kita sebagai pembimbing misalnya harus meyakinkan. Pertama memang harus meyakinkan bahwa nahu itu mudah. Belajar ilmu nahu mudah dan manfaatnya besar. Dan itu tentunya semua guru menyinggung tentang hal itu. Sehingga kita sebagai guru jangan terlalu membahas secara mendalam. Ya, misalnya seperti ini loh. Ini pengalaman saya pribadi. Misalnya ketika membahas isim wa irumun sharif. Ya. Itu kan detail betul. Bahkan isim wa irumun sharif ilatnya ada 9. Itu diperinci kadang. Udul itu apa? Kemudian udul itu apa? Ini syarat-syaratnya. Untuk pertama, itu tidak usah kita kenalkan. Udul itu ya sudah. Setiap kalimat isim yang ikut wazan fu'aluh misalnya. Karena contohnya memang umaru, kemudian zuhalu, ya kan? Kayak sifat sulasa, ya ruba'ah, masna. Jadi kenalkan itu saja. Udul itu ya pokoknya ketemu sama kalimat isim ikut wazan fu'aluh, itu adalah udul. Sehingga tidak boleh ditanwinkan. Kemudian membahas tentang takwil masdar misalnya. Ketika mengenalkan tentang amil nawasib, kita terlalu detail mengenalkan amil nawasib. An, lan, idzan ya hafal ya tentu. Nah, namun yang sering muncul di kitab ya an, kemudian lan ya. Sedangkan yang lain itu ya muncul tapi jarang-jarang. Kita belajar takwil masdar secara detail, padahal itu masih masuk pada pembahasan amil nawasib. Jadi sudah kenalkan, kalau mau cepat hafal semua ya hafalkan nazomnya misalnya. Kalau butuh nazom misalnya, kalau sulit. Nah, jadi nazomnya itu ya kasih kalimat-kalimat atau tadi seperti halnya amil nawasib, huruf jar yang sulit untuk kita hafal melalui nasar misalnya. Nah, maka hafalkan melalui nazom. Sehingga ya cukup mengenal an, lan, idzan, kai. Baru ketika contoh kita kenalkan ini loh yang saya maksud kemarin. Ini diantara saudara dari an. Kemudian ini loh yang masuk dari saudaranya inna, anna. Dan ini sebenarnya bukan kata saya sih. Ini pengalaman saya di pondok Muba di Prakom. Karena di Prakom itu teorinya sedikit tapi kayak contoh. Kenapa? Karena contohnya adalah Fathul Qorib langsung. Praktek, ditekankan ke praktek. Jadi anak-anak itu setengah hafal sudah kitab. Dan ini juga sampean pernah di program Madrasah Diniyah. Secara simulasi. Memang ada kan di program di sini. Madrasah Diniyah, bukan yang di MD sore. Anak-anak luar. Ya. Kebetulan saya juga dulu pernah ngajar. Metodenya pakai metode apa itu? Iya sebenarnya agak mirip karena yang ngajar juga sama, saya juga ngajar di situ. Nah, tapi itu lebih sempit. Artinya itu hanya simulasi. Dan saya pernah kalau awal-awal itu ini masa efektif metode seperti itu. Simulasi, bahkan anak-anak itu sudah dikasih ini mubtada, ini khobar. Sudah materinya itu saja. Ya, materinya sudah ditentukan.
Tapi lambat laun saya baru kerasa bahwa simulasi itu penting. Simulasi itu penting. Sehingga anak-anak terbiasa, dan ketika menemukan contoh yang lain itu tinggal kita menunjukkan ini loh sama dengan bacaan ini. Nah, jadi seperti itu memang. Nggak apa-apa kalau kita mau mulai tidak bisa praktek pada Fathul Qorib, ya mulai dari simulasi tersebut. Mulai dari beberapa contoh. Karena lambat laun mereka, oh saya sudah bisa baca. Padahal yang dibaca ya cuma itu saja peraganya atau materinya lah. Tapi mereka kan sudah hafal, termotivasi untuk ini loh yang dinamakan. Nah, jadi itu ternyata baru kerasa bahwa simulasi itu penting ketika saya sudah keluar dari pesantren, kemudian mencoba untuk mengajarkan. Karena kalau apalagi di Kalimantan ini ya, di Kalimantan ya tentunya latar belakangnya anak-anak tidak pernah mengenal pesantren, tidak pernah mengenal yang namanya pelajaran nahwu shorof. Jadi ya itu dikasih materi sedikit dulu, baru didemonstrasi karena mereka sudah merasa oh saya bisa baca kitab. Akhirnya mereka coba ini baca, kasih yang lebih banyak materinya. Kalau yang offline di Kalimantan durasinya berapa jam pertemuan? Saya program tiap malam. Di pesantren ya paling enggak untuk pemberian materi ya 1 jam. 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau prosesnya sama kayak yang di Bata-Bata. 3 bulan penguasaan materi, setelah itu praktek kayak gitu. Ya. Atau per bulan? Karena yang ini objeknya beda lah. Kalau di online itu ya saya sampaikan tadi itu lebih banyak yang sudah menguasai dasar-dasar sehingga saya cuma mereview ulang. Sedangkan untuk anak-anak yang di pesantren secara offline ya tentunya berangkat dari nol. Jadi lebih susah lagi. Berarti kalau di pesantren itu materi ditempuh berapa bulan? Materi prakom? Ya sih sebenarnya mengikuti program aja. Program bukan target pesantren. Sih. Ya pesantren, yang namanya pesantren ya tahunan seperti itu loh. Karena itu nanti akan sudah di akhir tahun. Jadi santai karena memang anak-anaknya masih kelas 2 MTS, karena memang kelas 1 itu ditekankan ke Al-Quran. Itu seperti halnya di pesantren kita itu menggunakan sama kemas nahwu secara singkat. Gini kan untuk santri ngaji online, di program ngaji online itu kan berbeda-beda wilayah kan. Ya, tentu dengan karakter sifat yang beda juga. Bagaimana sampean mengatasi yang semacam itu? Dan tentu kita pengajar sampean khususnya yang menjadi pembimbing gitu. Tidak hanya serta-merta memberikan materi saja, tapi juga harus mengetahui psikologinya, kejiwaan, karakternya dan lain. Ya, itu juga saya sebagai tutor di program tersebut, ya tentunya pertama ini masalah bahasa. Karena ini mempengaruhi terhadap cara memberi makna, terjemah. Karena bahasa Banjar itu mempunyai makna gandul sendiri, bahasa Jawa. Tapi untungnya, saya ini hidup di Kalimantan Timur, yang mana kesehariannya adalah bahasa Indonesia. Dan ini awal-awal kesulitan memang. Ini khususnya pada anak-anak yang di pesantren nih, secara offline lah. Kalau di pondok itu menggunakan bahasa daerah Madura dengan memberi makna gandul atau makna nahunya ya tining panika kata orang Madura kan. Kemudian kalau dibawa ke bahasa Indonesia itu terasa sulit betul. Kalau jadi, contohnya saja langsung kalau mubtada kan ini saya buat istilah. Saya membuat istilah kalau mubtada itu saya gunakan kata adapun, wa furudul wudu'i misalnya, adapun, dan itu ternyata cocok dengan bahasa Banjar. Iya, berarti sama dengan pondok saya. Pondok saya kan yang di Python, Nurul Jadid itu pakai bahasa Indonesia kalau mengartikan kita. Ya, betul. Ketika khobar ya iyalah atau ya itu. Iyalah. Iya. Kalau kalau tamyiz
Nah, itu saya yang belum bisa kira-kira bahasa Indonesianya arah-arah itu kalau bahasa Madura. Kalau hal gampang saja, keadaan, dalam keadaan seperti itu. Kalau tamyiz, ra'aitu ahada asyara kaukaban, saya melihat ya saya balik saja melihat 11 bintang. Jadi kalau memang boleh apa namanya bisa dibalik seperti itu, karena memang tamyiz itu kan ada namanya istilah tamyiz muhawwal. Ahada asyara kaukaban itu sama dengan mengatakan saya melihat 11 itu tamyiz dzat ya, sulit juga. Yang tamyiz nisbat lah. Misalnya tasabbaba Zaidun arokon atau wafajjarnal ardha uyunan misalnya. Jadi kalau memang bisa dibalik wafajjarna dan kami pancarkan uyunal ardi mata air bumi seperti itu kan, kalau dalam redaksi Al-Qur'an wafajjarnal ardha uyunan. Jadi uyunal ardi kan seperti itu. Jadi ya kadang saya siasati sendirilah seperti itu untuk bisa paham, untuk bisa memberi mengenalkan inilah ciri-ciri dari tamyiz atau hal. Untuk sementara saya tidak punya anu sendiri lah, tidak mempunyai pedoman. Ya. Pedoman khusus. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia lah, kalau bahasa Indonesia. Nah, keluhan untuk santri ngaji online selama ini, saya lama mengikuti program khusus ngaji online. Ya, sebenarnya pertama bahasa ya, yang barusan itu. Ya. Kemudian waktu ya. Akhirnya kemarin ada yang dari Arab Saudi, ya mungkin TKI lah, ingin mengikuti. Saya juga gak mau lah kalau terlalu diatur seperti itu. Apalagi masalah waktu. Di sini Kalimantan Timur misalnya. Kira-kira kalau saya jam 20 WIB, bahkan saya pasang itu waktunya jam 20 WIB kita ketemu di Zemplut misalnya. Jam 8 malam. Berarti di sini saya 9 seperti itu kalau di Wita sudah jam 9. Yang anehnya pas bulan puasa kemarin, bulan puasa itu ada yang dari Aceh kan? Iya. Dari Aceh kan jauh, di sini timur. Ya walaupun nggak sampai ke waktu Indonesia Timur, tapi di sini tengah sudah. Jadi jam di Jawa Timur itu minta setelah tarawih. Tarawih itu ya di sini akhirnya saya jam 10. Jam 9 selesai, saya di sini jam 10. Ternyata jam 10 itu apa bilangnya orang Aceh? Itu baru saya mau berangkat tarawih bilangnya. Jadi di sini sudah jam 10, di sana mau berangkat tarawih bilangnya. Hey, ini itu kesulitan untuk bisa ketemu Zoom Club lah. Kalau cuma sekedar share-share materi di WA itu kan mudah, dan itu sebenarnya tidak terlalu efektif sih. Yang efektif itu ketemu di Zoom Club. Kesulitan ketika praktek pakai Zoom Club. Ya, tapi ini yaitu kendalanya sinyal. Ya, alhamdulillah saya di kota ya, kalau saya sendiri nggak terlalu bermasalah masalah sinyal. Tapi yang teman-teman yang ikut itu loh, kadang terkendala sinyal. Ya apalagi nggak punya paket data, itu bukan kendala namanya. Masalah. Harus beli. Tapi ya, dari kemarin yang ngadakan yang di puasa, bulan puasa, program yang puasa itu memang ada yang putus di tengah jalan. Seperti ini loh, saya itu selalu memberi kesempatan, karena terus terang ini saya tidak berpikir untuk hanya sebatas mereka yang penting bayar administrasi, setelah itu selesai. Profit oriented ya? Jadi tidak profit oriented. Terserah sampean mau diartikan seperti apa. Ya, tidak profit yang jelas saya seperti ini. Saya itu ingin memberikan sebuah jalan lah untuk mereka itu punya teman yang dijadikan ya teman untuk bisa menyimak seperti itu loh. Jadi saya kasih waktu setelah 1 bulan. 1 bulan itu kan memang ikut di program saya. Itu yang ada administrasi, kemudian mereka harus mengikuti mengikuti aturan di program tersebut. Namun setelah 1 bulan mereka cuma dihimbau, dan saya minta agar tidak putus, karena setelah itu mereka akan saya ajak
praktek 1 minggu sekali, secara gratis lah. 1 minggu sekali, misalnya malam Selasa, sekarang ditetapkan malam Selasa, dan praktek teman-teman saya rekod juga ya, untuk diabadikan lah, untuk dijadikan ya tidak semuanya sih. Taklim bil ghaib berarti. Ya, ya kalau bicara masalah kan saya juga kan apa namanya ya, namanya kita belajar seperti ini butuh sarana, sehingga Iya, ya administrasi. sehingga ya itu paling tidak mereka sumbangsinya adalah saya bisa merekam video teman-teman yang ikut praktek. Ini sudah waktunya, Zat. Oh iyalah. Ya, siap-siap. Terima kasih atas waktunya, terima kasih banyak, Zat. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman, teman-teman yang ingin bisa baca kitab ini. Hingga nanti saya juga akan cantumkan di kolom deskripsi link channel kami. Mungkin ada teman-teman yang minat biar langsung bergabung. Terima kasih, waktunya, Dan. Sama-sama, dan mungkin pesan saya, jangan lupa untuk teman-teman yang nonton video ini, silakan like channelnya Ustadz Umar Faruk, ya. Silakan like dan jangan lupa subscribe dan share, karena channel ini sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai sarana dakwah menyampaikan, untuk mengajak terus kita berpendidikan. Ini kan channel pendidikan, kemudian yang tidak menginspirasi banyak orang, karena ya tentunya siapapun yang nonton di channel ini kita akan mendapatkan banyak pengalaman ya, yang mana dari kemarin sudah banyak narasumber yang diajak untuk ngobrol seperti itu. Jadi mungkin saya sebagai tamu pada hari ini juga minta maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak pada host yang telah mengundang pada kesempatan hari ini. Jazakumullah khairal jazaa, Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.